buat para peserta yang baru bergabung di Zoom ini. Nah, teman-teman semua, panitia sudah mengirimkan link absen di kolom chat. Teman-teman diharapkan segera mengisi absen dan diharapkan teman-teman mengisi absen dengan nama asli atau identitas asli teman-teman semua, karena absen ini nantinya akan menjadi bahan panitia untuk membuat sertifikat teman-teman semua. Nah, sekarang sudah ada sekitar 300 peserta yang join. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama aku Yerli sebagai MC yang akan memandu speed up kali ini. Nah, sedikit tentang speed up teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih speed up itu apa atau baru mengikuti speed up kali ini. Speed up itu adalah webinar yang dilaksanakan rutin oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pertamina dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang berwirausaha. Nah, teman-teman, speed up ini sudah diadakan beberapa kali. Mungkin ada teman-teman yang sudah ikut speed up dari pertama nih, tapi speed up ini sudah dilakukan beberapa kali dan ini yang ke-9 dan tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Nah, untuk speed up kali ini, Speed Up 9.0 mengangkat tema Create Business Opportunities with Soft Skill. Jadi, teman-teman, semoga melalui webinar ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa teman-teman sekalian implementasikan di kehidupan teman-teman ke depannya. Nah, sebelum kita melanjutkan acara nih, teman-teman, izinkan aku membacakan beberapa rules yang teman-teman harus taati ya selama acara ini berlangsung. Oke, beberapa rules-nya teman-teman bisa lihat di screen teman-teman, tapi juga izinkan aku untuk membacakannya juga. Yang pertama, teman-teman harus mengisi daftar hadir. Mungkin buat bisa diulang kalau ada teman-teman yang baru join, jadi biar mereka nggak ketinggalan. Mereka bisa mengisi daftar hadir, teman-teman isi daftar hadir seperti yang udah tadi aku bilang di awal, teman-teman mengisi daftar hadir sesuai dengan nama asli teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman harus menggunakan baju bebas dan rapi. Contohnya seperti saya sekarang dan teman-teman panitia yang lain yang sudah on cam mungkin bisa menjadi contoh baju bebas yang rapi itu seperti apa. Dan yang ketiga, teman-teman selama acara ini berlangsung dari awal sampai akhir, teman-teman wajib menyalakan kamera, apalagi ketika dan kita hari ini akan ada 2 sesi pertama dan sesi kedua, nanti agak siang. Dan yang keempat, teman-teman harus menggunakan virtual background. Kalau memungkinkan ya teman-teman, tadi aku lihat beberapa di chat ada yang bilang pakai HP, ada yang mungkin nggak bisa. Mohon maaf aku juga nggak pakai virtual background karena aku tapi teman-teman yang memungkinkan untuk pakai virtual background, teman-teman pakai ya biar kalau di foto nanti hasilnya bagus. Yang kelima, teman-teman dilarang menyalakan mic kalau tidak ada kepentingan khusus. Jadi mungkin biasanya kalau yang baru join itu suka ke-unmute sendiri, segera di-mute teman-teman, biar tidak mengganggu jalannya acara. Nah teman-teman semua wajib mengikuti rules ini supaya acara ini berlangsung dengan tertib. Paham teman-teman? Nah, selanjutnya teman-teman ada berita gembira nih buat teman-teman semua. Jadi di speed up kali ini panitia akan memberikan door prize bagi 2 orang beruntung dan tentu saja ada syarat yang harus teman-teman lakukan nih supaya teman-teman bisa mendapatkan door prize ini. Yang pertama, teman-teman wajib follow Instagram speed up, teman-teman bisa langsung cari, bisa langsung buka Instagram, cari speed up event. Itu teman-teman bisa langsung klik follow. Dan yang kedua, teman-teman harus share poster speed up kali ini di Snapgram teman-teman dan jangan lupa tag speed up event supaya nanti ternotis dan teman-teman bisa masuk ke undian dan nanti diundi siapa yang beruntung.
Dan yang ketiga, teman-teman wajib mengikuti acara sampai selesai. Jadi kalau teman-teman mengikuti rules ini, ada kemungkinan nih teman-teman bakal dapat door prize. Nah, selain door prize, nanti akan diadakan games, dan dari games ini akan diambil 3 pemenang, teman-teman. Jadi totalnya akan ada 5 pemenang beruntung yang mendapatkan hadiah spesial dari panitia. Jadi teman-teman diharapkan mengikuti rules dan webinar ini dari awal sampai akhir. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung buka aja acara speed up kali ini. Dan sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, selanjutnya kita mau foto bersama dulu ya teman-teman. Kita mau foto bersama, jadi buat peserta yang ada di Zoom ini, kalau belum on cam, dimohon untuk segera on cam, dan minta tolong panitia untuk screenshot dan mendokumentasikan momen ini. Oke, teman-teman bisa bergaya. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2. Ya, 1, 2. Sekali lagi ya mungkin ya. 1, 2. Oke, terima kasih buat yang sudah on cam. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi diharapkan kita bernyanyi lagu kebangsaan kita ini dengan sikap yang baik dan hormat. Baik, terima kasih panitia. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Bapak Fadli Hanafi, selaku Pembina Kemahasiswaan Manajemen Universitas Pertamina. Untuk Pak Fadli, apa sudah ada di tengah-tengah kita? Oke, sepertinya Pak Fadli belum ada. Jadi kita langsung next ke kata sambutan dari Ketua Pelaksana acara ini. Untuk Kak Patrilia Putih Andini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yerli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Selamat pagi semuanya, saya Fatrilia Putianini Ibrahim selaku Ketua Pelaksana Speed Up 9.0. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Universitas Pertamina, Bapak Arif Murti Rozamuri PhD. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Ella Nurhadi SEMSM. Yang saya hormati Pembina Kemahasiswaan Manajemen Bapak Muhammad Fadli Hanafi SEMM. Yang saya hormati Co-founder OKOC Indonesia Bapak Indra Cahya Uno. Yang saya hormati Co-founder and Chief Marketing Officer SASC Ibu Priscilla Pangemanan. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Saudara Rahmat Perdana Putra, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia serta seluruh partisipan acara Speed Up 9.0. Speed Up merupakan acara rutin tiap semester program studi manajemen Universitas Pertamina yang bertujuan untuk menambah wawasan mengenai kewirausahaan. Pada Speed Up 9.0 ini, kami mengusung tema Soft Skill for Creating Business Opportunities, di mana kami memanfaatkan kemampuan atau soft skill kami untuk menciptakan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan, serta bisa bersaing dengan tenaga kerja asing di masa bonus demografi nanti. Yang dimana juga pada kesempatan kali ini, materi akan dibawakan oleh Kakak Priscilla Pangemanan dan juga Bapak Indra Cahya Uno. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pertamina karena telah mempercayai saya dan rekan panitia lain untuk melaksanakan Speed Up 9.0 ini. Saya juga berterima kasih atas antusias seluruh peserta yang telah mendaftar webinar ini, yang dimana sampai dengan semalam, partisipan yang mendaftar itu mencapai 723 peserta. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada media partner serta rekan-rekan yang telah membantu menyukseskan acara pada siang hari ini. Kami dari pihak panitia juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Besar harapan kami dengan webinar kali ini dapat memberikan manfaat dan juga pengalaman yang baik bagi seluruh partisipan yang telah hadir. Demikianlah yang saya dapat sampaikan selaku Ketua Pelaksana dari acara Speed Up 9.0 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatrilia Putih untuk kata sambutannya. Selanjutnya, apakah Pak Fadli sudah ada di tengah-tengah kita? Oke, mungkin belum ya. Oke, teman-teman, izinkan saya kembali membacakan rules untuk speed up kali ini, karena mungkin tadi ketika saya membacakan rules, teman-teman ada yang baru join. Jadi, izinkan saya untuk kembali membacakan rules-nya. Nah, yang pertama, teman-teman mengisi daftar hadir, tapi tadi saya baru dapat kabar isi absen di akhir saja nanti. Jadi panitia akan mengirimkan link absen. Ketika link absen dikirimkan, teman-teman bisa isi dengan nama asli. Nah, yang kedua, menggunakan baju bebas dan rapi. Yang ketiga, wajib menyalakan kamera. Jadi untuk peserta Zoom kali ini wajib menyalakan kamera supaya kita bisa lihat satu sama lain. Nah, selanjutnya menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh panitia. Lalu yang terakhir, dilarang menyalakan mic jika tidak berkepentingan. Oke. Nah, teman-teman, kembali aku ingatkan, wajib mengikuti rules ini supaya acara berlangsung dengan tertib sampai nanti di penghujung acara. Oke. Untuk Pak Fadli, sekali lagi apa sudah ada bersama-sama dengan kami? Oke, ya udah kita next ke acara selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu nih. Kita akan masuk ke sesi yang pertama. Nah, di tengah kita sudah hadir narasumber sesi pertama yang pasti luar biasa. Kak Priscilla Pangemanan. Selamat siang, Kak Priscilla. Halo, selamat siang semuanya. Hai. Hai Kak, gimana kabarnya Kak? Baik-baik saja. Semoga teman-teman dari Universitas Pertamina juga sehat selalu ya. Amin. Semoga Kakak juga tetap sehat ya Kak. Terima kasih. Oke, izinkan aku membacakan CV Kak Priscilla terlebih dahulu ya.
Jadi Kak Priscilla Pangemanan ini merupakan co-founder dan CMO dari SESI, dari Socially Aware Sexy Cosmetics. Dan beliau merupakan lulusan dari University of Technology Sydney di Australia, major in accounting dan lalu Kak Priscilla ini juga merupakan marketing dan chef community officer di Dewi Magazine PT Femina Group di tahun 2009 sampai 2011 dan merupakan pemenang dari Best Inspiring and Creativity Woman Award di tahun 2018. Wah, luar biasa sekali nih pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Kak Priscilla. Dan hari ini Kak Priscilla akan membagikan ilmu yang Kak Priscilla punya untuk kita semua peserta yang ada di Zoom ini. Luar biasa sekali. Jadi ke depannya mohon untuk diperhatikan apa yang disampaikan oleh Kak Priscilla supaya kita bisa nangkep nih ilmunya dan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan-kehidupan kita di selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Kak Priscilla mungkin boleh langsung ya, Kak? Oke, baik. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin sebelum saya mulai, saya mau menyapa sedikit pertama-tama teman-teman dari Universitas Pertamina. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya juga mau menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Universitas Pertamina, Bapak Arif Murti Rozamuri PhD. Saya juga ingin menyapa yang saya hormati Sekretaris Program Studi Manajemen, Bapak Elan Nurhadi, PSE MSM. Dan yang saya hormati Pembina Kemahasiswaan Manajemen, Bapak M. Fadli Hanafi, SEMM. Kak, Jadi sebelum Kak Priscilla. Ya. Mohon maaf Kak, suaranya agak jauh Kak. Oke, halo. Iya, sudah. Halo. Gimana Kak? Mohon maaf. Ya, sudah terdengar sekarang? Masih agak jauh Kak. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang bagaimana? Apakah masih agak jauh? Udah mulai jelas sih Kak. Oke, kedengaran nggak ya? Iya, kedengaran. Sudah lebih baik. Oke, sudah ya, sorry, mohon maaf. Oke, saya ulangin lagi ya, tadi saya lagi menyapa sebenarnya. Saya menyapa yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Universitas Pertamina, Bapak Arif Murti Rozamuri PhD. Lalu saya juga ingin menyapa Sekretaris Program Studi Manajemen, Bapak Elan Nurhadi PSE MSM. Lalu yang ketiga, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ketua Pembina Kemahasiswaan Manajemen, Bapak M. Fadli Hanafi SEMM. Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin saya akan bercerita sedikit ya. Jadi perjalanan saya bersama SESI, saya adalah co-founder dan CMO, Chief Marketing Officer dari SESI. Dan saya terima kasih banyak sudah diundang pada kesempatan hari ini. Dan inline dengan nantinya topik kita yaitu soft skills in creating business opportunities. Saya sebenarnya ingin lebih targeted lagi, nanti yang saya ingin sharing adalah sebenarnya soft skills in a post-COVID business world. Karena kita semua tahu ya, kita lagi di masa pandemik, dan saya percaya banyak sekali significant changes yang kita perlu adjust dan adapt. Dan itu sangat diperlukan soft skill. Soft skill itu sangat penting gitu ya. Karena itu memudahkan kita untuk mengadjust dan adapt kepada current situation. Nah, mungkin sebelum saya mulai materi sharing saya pada siang hari ini, saya mohon dipersilakan boleh di-sharing sedikit mungkin tentang journey saya bersama SESI melalui video singkat. Silakan panitia, terima kasih. Ya, bisa di-sharing panitia untuk video singkatnya. Panitia, bagaimana panitia? Oh, mohon maaf Kak, sepertinya ada problem atau mau tunggu sebentar atau
Oke, mungkin kita tunggu sebentar kali ya. Baik, Kak. Iya. Suara saya sudah cukup jelas ya, tapi Yearly. Jelas, jelas, Kak. Oke, thank you. Iya, mungkin sekalian mengingatkan, mohon maaf Kak, saya potong. Jadi sekalian mengingatkan teman-teman kalau nanti ada pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan kepada Kak Priscilla, nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman semua bisa langsung, chat di kolom chat, tapi tidak semuanya akan ditanyakan ya. Jadi nanti panitia akan memilih, beberapa pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada Kak Priscilla dan nanti akan dijawab. Mungkin seperti itu, ini sudah bisa sepertinya Kak, videonya. Oke, baik. Silakan kita mulai aja. Sepertinya musiknya nggak masuk ya, Yearly. Iya panitia mohon maaf itu suaranya. Masih belum terdengar. Oke, mungkin bisa digedein sedikit panitia untuk suaranya. Tiga tahun sudah, ya, sesi berusia 3 tahun hari ini. Sesi yang kami mulai dari rumah, yang bahkan segala sesuatunya kami tangani sendiri. Kami tidak akan lupa rasanya. Sama seperti seorang ibu yang baru saja melahirkan bayinya. Tak hanya memproduksi produk kecantikan lokal, mimpi kami lebih besar dari itu. Kami ingin bersama Sesi, kami bisa memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia. Dengan hashtag Beauty with a Cause, kami ingin merangkul mereka agar lebih berdaya, sehingga bisa mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jalan kami masih sangat panjang dan tidak akan mudah, tetapi kami percaya pada kekuatan mimpi, kerja keras, dan doa. Kami percaya pada kekuatan setiap individu, tim kami yang bertumbuh bersama Sesi. Kepada semua pihak yang telah mendukung kami, berjalan bersama kami selama 3 tahun ini, terima kasih. Salam cinta dari kami, Sesi. Iya, terima kasih panitia. Ya, mungkin saya cerita sedikit ya, teman-teman terkait apa sih brand Sesi ini. Jadi saya dengan 2 partner saya memulai Sesi itu sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Jadi saya bersama 2 partner saya, we started a social enterprise. Sesi adalah singkatan dari Socially Aware Sexy Cosmetics. Ya, sorry, panitia saya cek dulu suara saya cukup terdengar ya? Terdengar Kak. Oke, ya jadi berdirinya Sesi itu kita mulai dari hanya 5 SKU atau 5 produk lip matte aja dan itu dimulai dari rumah saya sendiri sebenarnya. Jadi dulu tuh kita nggak ada kantor ya, kita belum punya kantor, jadi kita benar-benar packing sendiri. Tadi kalau dilihat di videonya saya packing bersama mbak-mbak saya di rumah itu dan itu living room saya sendiri. Benar-benar kita packing shipping setiap hari sampai mungkin kurang lebih tuh sekitar 2 bulan ya baru kita tuh akhirnya decide bahwa oke, kita sepertinya sudah harus hire employee dan kita harus sudah punya kantor. Dan dari perjalanan 3 tahun itu, dari yang mulai kita 5 lip matte, 5 SKU, kita berkolaborasi dengan 5 influencers, 5 wanita hebat, inspiratif. Sekarang 3 tahun kemudian kita sudah mempunyai lebih dari 100 SKU. Dan dulu yang tadinya hanya available di website kami, lalu sekarang kita sudah ada di major e-commerce di seluruh Indonesia, dan juga kita sudah tersebar di banyak sekali offline stores di Indonesia, bahkan di Sephora juga.
Nah, perjalanannya ini nggak mudah ya gitu, dari awal sampai sekarang kita bisa berdiri itu sangat diperlukan yang itu, yang namanya soft skill gitu ya. Karena banyak sekali ups and down gitu, terutama ketika pandemic hits di tahun 2020 kemarin ya, di bulan Februari, itu sebenarnya roadmap plan kita, production plan kita tuh udah panjang, udah 1 tahun ke depan. Tapi kita nggak bisa menjalankan itu. Mau nggak mau ada beberapa hal yang perlu kita rubah, ada a lot of changes di plan-plan kita, karena kita harus modify our plan untuk mengikuti, adjust, dan adapt terhadap situasi pada saat itu. Contohnya misalkan, saya beri contoh ya supaya supaya lebih mudah gitu. Jadi, contohnya di roadmap kita itu sebenarnya kita sudah banyak sekali ingin launching produk-produk kosmetik, dekoratif kosmetik. Sedangkan pada saat pandemik di tahun 2020 Februari itu, kita tahu produk kosmetik itu bukan menjadi produk yang esensial gitu ya. Bahkan orang pergi saja pakai masker gitu kan, banyak kan nggak pergi juga gitu, lockdown, masih pada takut. Nah, sehingga itu membuat kita harus mengadjust dan memodify beberapa marketing strategi dan produk strategi kita. Contohnya, instead of kita launching produk kosmetik, kita pada saat itu justru launching hand sanitizer gitu ya. Jadi kita karena kita tahu pada saat itu hand sanitizer lagi in demand dan pada saat itu cukup langka di awal-awal. Jadi kita ikut memproduksi hand sanitizer. Lalu juga kita memproduksi yang satu lagi adalah namanya Refresh and Go Face Mist. Jadi kegunaan face mist ini sendiri adalah untuk merefresh ketika sebenarnya orang pakai masker kan kadang ngep ya, gitu ya Yirli ya. Ngep suka dibuka, lalu kita refresh sedikit, lalu kita tutup lagi. Jadi kita memodify produk kita. Kita adjust marketing kita itu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Karena itu adalah seperti survival mode kita pada saat itu. Gitu. Dan berjalan sekarang pandemik itu sudah 2 tahun lamanya. Gitu. Masih banyak certain changes yang harus kita hadapi karena saya percaya pre-COVID dan post-COVID itu there's a lot of thing yang akan berubah dan it will never be the same ya. Ini the ugly truth aja ya kita ngomong ya, bahwa yang namanya new normal itu akan sangat berbeda dengan normal yang kita tahu seperti dulu gitu. Jadi di segala aspek kehidupan saya percaya banyak yang harus kita ubah dan di segala aspek bisnis pun pastinya akan mengikuti gitu ya. Mungkin lebih lanjut lagi kalau kita bicara tentang habit. Mungkin dulu kita nggak mengenal namanya masker gitu ya. Hanya orang Jepang yang sukanya rajin pakai masker. Mungkin kalau dulu kita ke kantor kita pakai masker malah kita diketawain kali, bingung, dikira kita yang sakit gitu. Nah sekarang kalau kita nggak pakai masker keluar, mungkin kita yang dikira ya kita dikira sakit, tapi sakitnya beda gitu, sakit jiwa gitu, berani banget gitu ya keluar nggak pakai masker. Terus misalkan hand sanitizer. Dulu siapa sih yang bawa hand sanitizer gitu ya? Saya sih nggak pernah dulu bawa hand sanitizer, bukan sesuatu yang esensial buat saya gitu. Tapi semenjak pandemik, hand sanitizer itu kayak apa ya, peralatan perang saya buat keluar gitu ya. Itu harus ada di setiap tas saya gitu. Lalu yang namanya swab. Dulu kita nggak kenal apa itu swab gitu kan. Sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan orang itu bisa swab seminggu, itu bisa 2-3 kali, bahkan bisa setiap hari, tergantung jenis pekerjaan mereka gitu. Nah, itu adalah beberapa mungkin contoh habit yang akan berubah nanti setelah post-COVID. Nah, ini kalau yang di dunia bisnis, ini saya ada jabarkan sedikit, mungkin ada yang masih sama, tapi ada juga beberapa yang akan berubah nantinya. Yang pertama adalah saya ingin berbicara tentang leadership, gitu ya. Karena creating business opportunities itu sebenarnya kita adalah seorang entrepreneur. Sebenarnya kita ingin menjadi seorang entrepreneur, begitu ya, kurang lebih. Lalu leadership ini menjadi sangat penting, karena sebagai seorang leader, itu sangat berbeda dengan menjadi seorang bos gitu ya. Kalau bos kan kerjaannya nyuruh-nyuruh doang gitu kan sebenarnya. Kalau bos itu lebih kayak you go gitu kan. Kalau leaders itu adalah let's go together. Dan kalau ada sesuatu yang nggak sesuai nanti berjalan atau ada obstacle, kita akan solve bersama gitu ya. Bukan kita pinpoint fingers ke orang gitu. Ibarat kalau kita di sebuah kapal, mungkin leaders itu adalah kaptennya, gitu ya. Tapi ketika kapal itu sinking atau drowning, siapa yang salah? Apakah anak buah yang salah? Apakah nahkoda yang salah? Apakah kapten yang salah? Atau semua orang yang salah, gitu kan? Jadi seorang leaders itu harus bisa melead timnya ke next level dan menghadapi semuanya bersama-sama. Itu kurang lebih seorang leaders bedanya dengan seorang bos, gitu ya. Nah, itu juga yang saya terapkan di sesi. Kita selalu di sesi itu kita nggak ada yang namanya bos sama karyawan, itu nggak ada. Kita semua adalah part of sesi tim, gitu. Sesi tim dan mungkin memang ada leaders-nya, tapi kita semua sama, gitu.
Lalu yang kedua adalah terkait communication dan EQ atau emotional intelligence ya. Ini adalah sesuatu yang sepertinya terdengar sangat simpel gitu ya, komunikasi. Masa sih ya kita komunikasi aja harus diajarin gitu kan. Tapi sebenarnya iya gitu. Karena ketika kita benar-benar terjun di dunia bisnis, ketika kita berorganisasi gitu ya, communication itu sangat penting karena sedikit kesalahan itu bisa berakibat fatal gitu ya. Jadi kalau di sesi itu saya selalu mengencourage tim saya untuk semua itu harus lewat email gitu, nggak ada WhatsApp karena WhatsApp itu sangat tidak reliable. Seperti itu. Jadi semua akan lewat email dan communication itu apa gitu? Communication nggak hanya ke internal ya, tapi ketika kita komunikasi juga dengan brand lain, dengan our vendors, our third parties, itu sangat penting sekali. Communication skills dan intelligent EQ ya atau emotional intelligence itu juga sangat penting gitu. Bahkan sering dibilang bahwa sekarang IQ dan EQ itu sama pentingnya sebenarnya untuk membuat seseorang menjadi sukses. Tidak hanya diperlukan IQ, tapi juga EQ yang tinggi, ya. Karena EQ itu kita berbicara tentang empati. Empati terhadap seseorang, terhadap kondisi, kita bicara tentang sebuah komunikasi, sebuah emotional attachment dan relationship terhadap sesama maupun terhadap sebuah brand gitu ya. Lalu kalau kita bicara lebih lanjut terkait emotional relationship, mungkin brand-brand yang sukses telah membangun relationship dengan customer itu apa sih sebenarnya? Brand-brand yang kita bisa bilang adalah human brand. Kenapa dibilang human brand? Human brand itu karena brand ini berbicara, they speak, they listen to the customers as a human gitu. Seperti seorang human, seperti seorang sahabat. Contohnya mungkin kalau kita semua tahu ya brand yang kita paling suka itu brand coffee, mungkin Starbucks gitu ya. Itu adalah contoh termudah. Mereka sukses mungkin bukan karena produknya yang benar-benar unggul gitu ya. Karena kalau dibilang ya kopi Starbucks apa enak-enak banget gitu kan biasa aja ya sebenarnya gitu kan semua juga punya gitu kopi-kopi lokal yang jauh lebih enak menurut saya banyak. Tapi apa sih yang membuat mereka sukses sebenarnya? Adalah marketing strateginya kalau menurut saya ya. Jadi mereka itu berhasil memposisikan brand mereka di tengah-tengah konsumen sebagai layaknya seorang teman atau a human brand tadi. They speak, they talk, and they listen like a human being. Itu yang menjadikan mereka sebuah brand yang sangat sukses. Nah, itu mungkin ketika kita berbicara tentang emotional relationship. Lalu yang ketiga, saya juga ingin bicara adalah kemampuan untuk being flexible dan adaptability. Ini adalah soft skill yang sangat penting, terutama di era pandemik. Seperti yang tadi saya sudah sempat mention di awal ya, banyak sekali hal-hal yang ada di luar plan kita gitu harus terjadi karena pandemik ini banyak sekali decision making, problem solving skills yang diperlukan gitu ya. Dan itu sebagai company, sebagai brand atau sebagai kita manusia juga kita perlu sekali untuk bisa adjust secara cepat. Otherwise kita akan ketinggalan gitu ya. Kita akan tertinggal dengan yang lain kalau kita tidak bisa adjust secara cepat. Nah, soft skill ini mungkin yang saya pernah dengar kemarin ya waktu berapa bulan yang lalu itu Mas Menteri Pak Nadiem itu sempat bicara tentang soft skill, tentang hubungannya dengan education. Dan saya sangat setuju sekali gitu bahwa di dunia education itu kita nggak hanya dibekali dengan hard skill seharusnya, tapi kita juga harus membekali diri kita dengan soft skill yang ada, seperti kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk being flexible, karena ini yang akan membawa kita sukses nanti di dunia bisnis sebenarnya, in the real business world gitu ya. Lalu yang berikutnya keempat yang saya mau share adalah terkait critical thinking. Critical thinking ini apa sih sebenarnya? Ini hal yang harus diasah gitu ya dari usia dini atau usia sebenarnya usia dini ya. Kebetulan I'm a mother, saya punya 2 anak usia 6 dan 8 tahun dan saya merasa perbedaan sekali gitu ketika saya sekolah dulu. Itu saya lebih banyak ngafalin sebenarnya. Socio ya. File. Melawan virus yang baru. Oke. Jadi saya sendiri sebagai seorang ibu, 2 anak gitu ya. Jadi saya merasakan perbedaan sekali antara ketika saya dulu belajar di sekolah sama anak saya sekarang belajar di sekolah. Kira-kira apa sih yang beda gitu? Yang beda kalau dulu saya itu banyak ngafalin sebenarnya. Biologi, matematika itu saya banyak banget ngafalin. Sedangkan kalau anak saya sekolah sekarang itu mereka dituntut untuk memakai lebih ke critical thinking ya, lebih ke analisis, lebih ke observasi, evaluasi.
Jadi nggak sesimpel kita ngapalin aja 2 kali 3 sama dengan 6, no. Tapi they have to tahu gitu reason-nya apa. Mereka sangat diajarkan untuk reasoning dan itu adalah soft skill yang sangat penting ketika nanti kita berbisnis gitu ya atau terjun di dunia bisnis karena critical thinking ini yang akan membuat kita bisa memiliki problem solving skills yang baik gitu. Ketika dihadapkan permasalahan-permasalahan, kita nggak bingung gitu. Kita bisa menganalisis itu dengan baik. Jadi that's why critical thinking sangat penting. Lalu yang berikutnya adalah tech savvy atau teknologi. Sebenarnya kalau kita bicara teknologi ini sudah sangat penting ya dari dulu. Maksudnya sebelum pandemic pun it's become very important untuk dunia bisnis. Karena apa? Karena ya kita semua menuju ke dunia yang lebih digital gitu ya. Apapun itu digital, teknologi is very important. Mungkin contoh yang saya adapt di dunia saya gitu ya, di dunia beauty, di brand kosmetik saya adalah kita sekarang ini sudah menggunakan yang namanya, kemarin ya kita sempat bikin yang namanya beauty filter atau virtual try-on. Virtual try-on ini apa sih sebenarnya? Kalau brand-brand luar itu udah banyak sebenarnya menggunakan. Jadi apalagi ketika pandemic hits, kita kan nggak diperbolehkan untuk menggunakan tester ya, gitu. Jadi kita no longer ingin menggunakan tester karena masalah higienitas sebenarnya. Jadi instead of kita menggunakan tester produk, kita menggunakan yang namanya virtual try-on. Jadi ketika customer mau membeli produk, mereka bisa mencoba dengan semacam Instagram filter gitu ya. Seperti apa sih kalau saya pakai sebenarnya lipstick ini, warna ini, foundation warna ini, kita bisa choose our own shades, kita bisa choose our own product. Setelah kita melihat dan kita suka, baru kita purchase the products. Itu namanya virtual try-on. Jadi banyak sekali teknologi yang bisa kita adapt. Atau kalau kita melihat kesuksesan di Amerika itu ada yang namanya Birchbox. Jadi itu adalah subscription plan, beauty subscription plan, di mana di sana itu customer akan membayar certain amount of money, tapi maka Birchbox akan mengirimkan sebuah kotak box yang isinya adalah beauty makeup essentials monthly basis. Jadi orang udah nggak usah pusing. Nah itu juga yang mungkin akan kita terapkan nanti di sesi. Jadi penggunaan teknologi inilah yang akan membantu kita ke depannya, ya nggak cuma hanya brand sesi, tapi saya percaya semua brand lain dan kategori lain pun akan sangat membutuhkan untuk adapt teknologi secara cepat. Dan ini juga nanti hubungannya dengan gamification ya, karena kita itu kan sekarang lebih suka ya ketika ada gimmick-gimmick gamenya gitu ya, itu akan lebih menarik untuk konsumen juga untuk berbelanja gitu. So it's gonna be one of the important marketing tools ke depannya. Lalu yang berikutnya adalah creativity dan inovasi gitu, creativity and innovations. Ini pastinya saya percaya generasi Gen Z itu udah sangat hebat lah ya kalau yang namanya creativity inovasi ya. Karena saya lihat konten-konten YouTube, TikTok gitu ya, yang sangat bagus banget gitu, yang sangat kreatif. Nah ini adalah skills juga, soft skills yang harus diasah gitu ya. Jadi berikanlah konten-konten yang memang selalu lebih baik gitu, be innovative. Dan ketika kita bicara tentang being innovative, mungkin kadang ada yang nanya gitu ya. Tapi kan misalkan ada yang nanti cita-citanya mungkin dari teman-teman di sini mau berbisnis F&B, misalkan mau jualan kopi katakanlah. Kopi kan ya rasanya gitu-gitu aja Kak, gitu kan. Gimana saya bisa inovatif? Paling varian kopi juga gitu-gitu aja, udah ada semua. Tapi ketika kita berbicara tentang inovatif, itu nggak cuma melulu produk gitu ya. Kita berbicara inovatif itu adalah 360. Inovatif dalam marketingnya juga gitu ya. Mungkin produknya sama, tapi the way you market the product itu bisa beda sama sekali. Itu yang harus ditanamkan gitu ya. So innovation itu kita nggak hanya bicara terkait produk, tapi juga marketing, innovative in terms of marketing. Lalu yang berikutnya dan yang terakhir itu menurut saya soft skills yang sangat penting juga dan ini sangat berguna membantu saya along the way adalah kemampuan untuk berkolaborasi, collaboration and networking. Kan kita sering dibilang ya sekarang itu udah bukan zamannya kompetisi, tapi zamannya kolaborasi. Dan sesi dari perjalanannya, dari awal sampai saat ini, 3 tahun kita berjalan itu kita banyak sekali berkolaborasi dengan wanita-wanita inspiratif, dengan influencers dari berbagai macam background. Tadi kalau dilihat video kita itu ada dengan Mbak Resa Broto Asmoro, lalu dengan ada Mbak Angki Yudhistia, dan masih banyak lagi yang ikut berkolaborasi bersama sesi gitu.
Dan itu sangat penting gitu ya, karena kolaborasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya win-win. Harus ada simbiosis mutualisme gitu ya. Bahkan sesi juga sering kali kita itu berkolaborasi dengan kompetitor kita gitu kadang. Jadi let's say kita sama-sama produk beauty, kita kolaborasi, kalau mungkin zaman dulu kita kayak ngapain gitu ya, itu kan kompetitor kita. But no, zaman sekarang kita itu berkolaborasi bisa dengan siapa aja, bahkan dengan kompetitor kita gitu. Lalu yang terakhir adalah networking. Networking itu sangat amat penting. Saya itu merasa apa ya, jadi sangat terbantu dengan adanya networking yang saya sudah develop mungkin dari 8 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin di saat ini teman-teman masih duduk di bangku kuliah dan mungkin belum tahu ya, ngapain gue harus pergi ke acara networking gitu-gitu gitu ya. Tapi mungkin hasilnya tuh nggak saat ini dirasakan, tapi bisa kalian petik itu hasilnya mungkin di 3 tahun, 5 tahun kemudian ketika kalian akan terjun di dunia bisnis. Karena itu saya personally sudah rasakan. Jadi ketika saya dulu my first job itu saya bekerja di Femina Group, saya pegang majalah Dewi as a marketing executive pada saat itu. Dan saya banyak sekali berkenalan dengan media-media ya pastinya ya, dengan media, dengan teman-teman dari dunia beauty, fashion. Nah itu di sana saya ingat sekali gitu. Waktu itu bos saya itu sempat bilang ke saya, Lala, kalau nanti suatu hari I know that you're not going to be here forever gitu kan. Mungkin suatu hari kamu akan start your own business gitu. Tapi apa yang harus kamu ingat? Dia bilang gitu. Jadi beliau bilang ke saya bahwa yang perlu kamu ingat adalah semua networking yang kamu sudah dapatkan di majalah Femina Group ini ketika kamu bekerja di sini itu kamu harus bawa terus kemanapun nanti kamu pergi. Kemanapun dan apapun bisnis yang nanti kamu akan develop, networking is very important. Ini kayak yellow pages-nya kamu. Waktu itu dia bilang gitu ya. Seperti yellow pages-nya kamu atau Bible-nya kamu nih buat berbisnis. Dan itu nggak boleh dilupakan. Dan selang waktu, sekarang ketika saya start up my own business, ini sangat penting sekali gitu. Saya ketika mau launching produk, saya akan ngulik-ngulik database saya, ini network saya, media-media, lalu dunia fashion, lalu dari dunia beauty, dan itu sangat berguna untuk scaling up my business gitu. Jadi networking is very important. Makanya teman-teman jangan males kalau ada acara networking harus datang, bahkan even though it's just virtual gitu ya, hanya virtual pun nggak masalah gitu, karena ini kamu sedang menabung gitu ya, istilahnya kamu sedang menabung sedikit-sedikit networking kamu yang nanti akan kamu siapkan untuk ketika kalian akan berbisnis nantinya, kalian pasti akan membutuhkan networking. Ya, mungkin ini adalah soft skills yang bisa saya share pada pagi hari ini gitu ya ke teman-teman. Jadi tadi ada leadership, ada communication dan EQ, lalu ada flexibility and adaptability, ada critical thinking, ada tech savvy, ada creativity and innovation, lalu yang terakhir adalah collaboration and networking gitu. Mungkin sebelum saya mengakhiri presentation saya mau share sedikit hal yang lumayan personal sebenarnya ya. Sorry, panitia masih ada waktu nggak ya ini atau saya udah kelewat nih? Masih ada waktu, Kak, nggak apa-apa, Kak. Oke, saya boleh lanjut sedikit ya. Jadi saya akan share sedikit, ini adalah my personal relationship dan saya belum my personal experience dan saya belum pernah share sebenarnya di webinar-webinar lainnya gitu. Jadi ini terkait juga when you start your own company atau becoming entrepreneurs sebenarnya ya. Jadi ketika kita mau menjadi seorang entrepreneurs gitu ya, selain skill-skill yang saya sudah paparkan di sini, sebenarnya ada satu skill juga yang bisa dibilang ini nggak bisa dipelajarin, tapi lebih ke menggunakan insting gitu ya, lebih. Oke, jadi selain dari skill-skill yang sudah saya jabarkan di sini, sebenarnya ketika nanti teman-teman mau start your own business, ada juga satu skill yang nggak bisa dipelajarin, ini murni otodidak atau menggunakan insting. Sebenarnya adalah keberanian untuk mulai aja dulu ya. Sorry, saya mengutip dari ini ya, dari hashtagnya salah satu ini unicorn gitu yang ada di Indonesia, jadi mulai aja dulu. Karena itu benar sekali gitu. Karena saya percaya ketika teman-teman nanti mau memulai suatu bisnis, kalau kalian overthinking atau kebanyakan planning, maunya semua sudah perfect, itu most likely 80% kalian nggak akan melakukan bisnis itu. Kalian pasti akan mundur. Gitu. Itu ketika kalian overthinking.
Jadi diperlukan memang keberanian untuk mulai aja dulu, keberanian untuk menggunakan insting bisnis kita sebenarnya, mencari opportunity. Sebenarnya kalau saya bilang ya, di pandemik ini tuh banyak sekali opportunity yang tertutup memang, banyak sekali gitu ya. Tapi banyak sekali juga opportunity sebenarnya yang terbuka gitu loh. Kalau kita bisa jeli melihat that opportunity, sebenarnya banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita pelajarin juga di masa pandemik ini. Nah, kalau dari perjalanan saya sendiri atau my own experience, saya ingat banget ketika 3 tahun yang lalu, I started Sassy, saya itu sempat mau kirim 10 email ke wanita yang bisa dibilang selebriti Indonesia gitu ya. Karena kan saya baru mulai nih bisnis kosmetik, saya mau dong berkolaborasi dengan wanita-wanita yang bisa dibilang selebriti A-lister di Indonesia. Jadi saya kirim tuh email ke Mbak Dian Sastro, ke Raisa, lalu ada juga ke waktu itu kayaknya mau di Ayunda ya. Pokoknya adalah ke 10 wanita yang menurut saya ya kalau saya bisa berkolaborasi dengan mereka oke banget gitu. Dan pada saat itu pastinya orang-orang ngetawain saya gitu ya. Even my partner juga doubting gitu ya, meragukan. Ya mana mau ya mereka gitu kolaborasi dengan brand yang kayak masih dari nol, yang bukan siapa-siapa, sedangkan mereka semua itu rata-rata udah brand ambassador dari brand global gitu, bahkan brand global, brand besar banget gitu. Lalu singkat cerita, saya quite contemplating gitu ya. Saya udah bikin email draft itu kayak berapa hari, saya susun yang cantik banget, saya revisi mulu gitu sampai pada akhirnya saya ingat banget itu di hari Jumat, udah kayak hampir pas jam 12 malam, sekitar jam 1 pagi, itu saya masih mikir, should I send this email atau should I not gitu. Karena kayaknya nggak mungkin deh mereka mau kolaborasi sama brand saya yang baru ini gitu kan. So singkat cerita, saya beranikan diri, saya kirim itu 10 email jebret gitu pada malam hari itu, dan apa yang terjadi seminggu kemudian? Oke, yang terjadi seminggu kemudian, dari 10 email yang saya kirimkan, hanya 3 yang reply saya. Hanya 3 yang reply dan itu pun semuanya rejection. Ya, rejection-nya adalah karena pada saat itu beliau-beliau ini masih terikat kontrak dengan brand lainnya gitu ya. Jadi oke, dan saya juga tahu ya mungkin siapa saya gitu ya, siapa Sassy gitu. Oke, jadi singkat cerita pada saat itu ya nggak masalah gitu. Saya juga nggak kecewa amat gitu karena for me I think the definition of failure is a bit different gitu ya. For me the definition failure itu bukan tentang outputnya. For me the definition of failure itu adalah ketika saya tidak mencoba sama sekali. Jadi itu saya ngerasa harus dicamkan ke teman-teman semua when you want to start your own business. So failure adalah bukan ketika outputnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. No, that is not failure. Failure adalah ketika kita tidak berusaha atau tidak mencoba sama sekali, and that's for me is failure. So singkat cerita, saya kirim email itu, 1 minggu kemudian 3 balas saya, lalu manajemennya balas saya, dan it's all rejection. Gitu kan. Tapi apa yang terjadi 3 tahun kemudian gitu. Ya, itu kan di tahun 2017 saya kirim email itu. 3 tahun kemudian saya tiba-tiba dikontak oleh manajernya Raisa ya, Yaya gitu. Beliau reach out ke kami dan beliau bilang tertarik untuk kolaborasi dengan kami gitu. Dan waktu saya nanya apa yang membuat Yaya mau kolaborasi atau interested untuk kolaborasi dengan Sassy, beliau bilang bahwa karena memang Yaya itu pakai produk Sassy. Tapi beliau juga ingat 3 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Sassy itu pernah email kan Mbak, dia bilang gitu. Sassy pernah email kita kan, ngajakin kolaborasi waktu itu, Yaya lagi jadi ambassador untuk brand lain, jadi kita nggak bisa. Tapi sekarang kita mau nih, kita interested gitu. Yuk kita jajaki kolaborasi ini. Singkat cerita, kemarin di tahun 2020, di bulan November kita launching Sassy X Raisa collaboration and it was a big hit. Dalam 2 hari itu produk kita sold out. Lalu setelah itu kita sempat reproduce lagi, dan kemarin barusan last week itu kita sold out lagi Sassy X Raisa, batch yang kedua. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman ya, can you imagine kalau pada saat itu 3 tahun yang lalu, I never send out those emails, I never have the braveness untuk send out those emails, untuk menerima rejections, untuk take the risk dan untuk basically tidak terlalu memikirkan bahwa ini adalah sebuah rejection gitu. Cuek aja gitu ya sebenarnya gitu kan. Nothing tulus gitu. Itu mungkin pada saat hari ini kemarin kita nggak pernah ada akan kolaborasi Sassy X Raisa. Begitu. Jadi ini yang mau saya share.
Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Hopefully apa yang saya share hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua nanti ketika wants to creating your own business. Saya kembalikan ke panitia. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Priscilla atas materi yang disampaikan. Tadi kita udah dengar nih materi yang disampaikan sama Kak Priscilla. Ini aku lihat di kolom chat banyak banget ternyata pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih. Weh, udah pada excited semua untuk bertanya. Tapi mohon maaf teman-teman, karena waktu jadi kita cuma bisa ambil beberapa pertanyaan aja, nggak apa-apa ya. Nanti sisanya bisa tektokan lagi mungkin sama Kak Priscilla di lain waktu. Apakah boleh langsung? Oke, teman-teman, pertanyaan pertama yang sudah dipilih oleh panitia dari Oke, teman-teman, pertanyaan pertama aku boleh bacakan dari Iwayan Sapta, Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin bertanya, Kak, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana bisnis agar bisnis yang dijalankan lebih berhasil? Yang kedua, mengapa di Indonesia banyak terjadi hambatan bisnis dan bagaimana cara menyelesaikan hambatan bisnis itu? Terima kasih Kak sebelumnya. Gimana Kak Priscilla, apa mau langsung dijawab atau ditampung? Ya, boleh saya langsung dijawab aja. Kalau ditampung nanti saya suka kelupaan soalnya. Jadi faktor apa saja ya yang diperlukan untuk berbisnis ya. Sebenarnya faktor-faktor tadi tuh ya yang saya sampaikan tadi ya sebenarnya lebih ke hard skill-nya ada, soft skill juga ada gitu. Kalau faktor-faktor yang membuat kita sukses di dunia bisnis adalah sebenarnya soft skill yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kita harus punya flexibility, adaptability, tapi itu kan yang dari internal kita. Ya, itu faktor internal. Ada juga yang namanya faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang sebenarnya enggak yang di luar kuasa kita. Contohnya ya pandemik ini adalah faktor eksternal gitu ya, yang harus kita hadapi gitu kan. Nah, di sana makanya tadi saya bilang diperlukan di internal kita itu sudah harus punya soft skill yang tadi itu ya, contohnya adaptability, adjustability, sehingga ketika kita dihadapkan sehingga ketika kita dihadapkan dengan hambatan-hambatan eksternal yang di luar kendali kita tuh sudah siap gitu, kita sudah siap mental, kita nggak mudah putus asa dan kita bisa banting setir ya istilahnya ya dengan cepat gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi hambatan. Kenapa di Indonesia banyak sekali hambatan-hambatan dalam berbisnis? Mungkin gini ya, kalau dari kacamata saya sebagai, karena saya bisnis di bidang kosmetik atau beauty, sebenarnya hambatan ini kalau saya bilang mungkin lebih dari segi resources-nya gitu ya. Karena saya sendiri merasakan gitu ya, kadang kita mau do a very good quality product dengan misalkan packaging yang lebih eco-friendly, penggunaan material yang lebih baik, tapi terhambat dengan sektor-sektor resources-nya gitu. Resources-nya nggak ada gitu, packaging-nya belum ada di Indonesia. Kalau ingredients di Indonesia sudah sangat bagus. Ingredients lokal itu nggak kalah dengan ingredients luar negeri ya. Ini kalau kita bicara kosmetik dan skincare gitu. Tapi kadang sering sekali ada juga faktor-faktor resources seperti packaging gitu ya. Kadang kita masih harus outsource untuk packagingnya karena kita menginginkan quality yang lebih baik, yang lebih eco-friendly dan sebagaimana itu. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah lebih banyak mungkin bisa dipermudah mungkin dari segi dari segi pemerintah mungkin untuk regulasinya, untuk segala kemudahan untuk mendatangkan resources-nya sehingga para UMKM atau para teman-teman yang mau berbisnis ini tuh lebih banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan ketika nantinya ingin develop their ideas gitu. Mungkin itu dari saya, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Priscilla untuk jawabannya, semoga menjawab. Terima kasih Iwayan, terima kasih. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak dari Tiara Silaban, STIE Tribakti. Izin bertanya Kak, bagaimana ya Kak milenial bisa mengkolaborasikan soft skill dan hard skill-nya dengan baik dalam suatu bisnis?
Lalu bagaimana Kak mengenai manajemen finansial untuk milenial yang pemula dalam bisnis? Terima kasih banyak Kak. Oke, jadi mungkin yang pertama dulu ya, gimana caranya berkolaborasi tadi ya, Yirli ya? Berkolaborasi? Mengkolaborasikan antara soft skill dan hard skill Kak. Oke, saya jawab dulu yang pertama ya, kolaborasi antara soft skill dan hard skill. Sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau kadang kita di sekolah itu kebanyakan belajarnya hard skill gitu ya, kemampuan untuk berbahasa. Mungkin ada orang yang bisa 5 bahasa, tapi ketika masuk ke dunia bisnis, sebenarnya itu nggak kepake gitu ya. Atau ada orang yang jago banget nih IT programming, tapi ternyata nanti ujung-ujungnya dia franchise bikin kopi gitu kan, karena itu terjadi di teman-teman saya sendiri gitu. Jadi gimana sih cara sebenarnya hard skill dan soft skill itu supaya berimbang? Sebenarnya cara gampangnya nih, kalau teman-teman sekarang kan udah di universitas ya, gitu kan. Kalau mau terjun ke dunia bisnis, bisa dengan cara internship. Karena menurut saya internship itu adalah bekal yang paling penting gitu ya. Jadi kita merasakan sebenarnya gimana sih cara tata usaha ketika nanti kita benar-benar berorganisasi atau terjun ke dunia bisnis gitu ya. Jadi I think internship is a good opportunity untuk teman-teman semua bisa mendalami dan mengalami gitu ya, seluk-beluk dunia bisnis itu. Dan untuk supaya soft skill dan hard skill itu berimbang, ya soft skill itu harus diasah dari usia dini. Jadi lebih banyak apa ya, mungkin lebih banyak self enrichment gitu ya. Kan mumpung kita nih lagi lockdown juga ya gitu kan. Kalau saya itu kemarin waktu lockdown tahun lalu saya banyak banget dengerin seminar-seminar, webinar-webinar seperti yang mungkin saat ini teman-teman lakuin gitu ya hari Minggu. Saya lumayan amazed loh dengan teman-teman yang hadir gitu ya hari Minggu gitu. Ada 300 peserta, berarti kalian itu memang mau improve gitu kan. Kalian mau improve dan kalian mau enrich yourself gitu dengan materi-materi gitu. So I think that's one way untuk bisa meningkatkan our soft skill. Lalu tadi, sorry pertanyaan yang kedua apa ya Yirli? Pertanyaan yang kedua mengenai manajemen finansial untuk milenial yang masih pemula Kak. Oke, nah mungkin ini kalau kita udah bicara tentang modal ya, sebenarnya modal itu gini, kalau modal itu memang mungkin kalau dari teman-teman semua mau buka bisnis nih ya, mau memulai suatu usaha tapi kesulitan dalam bidang modal, sebenarnya kan kita bisa berpartner gitu ya, kan kita berusaha tuh nggak harus sendirian gitu, kita bisa ajak partner kita supaya ya gampangnya untuk dibagi rame-rame lah gitu modalnya ya. Atau banyak sekali saya rasa sekarang itu bantuan-bantuan modal juga ya yang bisa pemerintah juga saya percaya banyak sekali kok memberikan semacam apa ya bantuan-bantuan lah ke UMKM. Salah satunya kemarin 2 tahun yang lalu saya itu ditunjuk sebagai salah satu dewan juri gitu ya. Dewan juri di acara UMKM lokal gitu ya. Jadi kompetisi ini ingin memberikan 10 winner modal gitu ya. Basically saya nggak usah sebut platform e-commerce-nya apa, tapi waktu itu saya bekerja sama dengan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kita bikin kompetisi UMKM untuk teman-teman yang mau start usaha gitu. Mungkin bisa coba dicek karena banyak sekali saya percaya kompetisi di luar sana yang ketika kalian nanti menang, kalian present bisnis plan kalian dan kalau kalian menang itu kalian bisa dapat bantuan modal dan nggak cuma bantuan modal, tapi kalian juga bisa di coaching langsung oleh para expertise ini. Jadi teman-teman rajin-rajinlah melihat ini, datang ke acara webinar gitu ya, ikutin kompetisi-kompetisi karena di sana itu bisa gitu, ada jalannya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang nanya ya? Tiara Kak, Tiara. Oke, iya Tiara, semoga menjawab ya. Jadi Tiara mulai searching sekarang karena banyak sekali kok kompetisi UMKM gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Priscilla untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Kak Tiara. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nah, Kak, ini masih banyak sekali nih pertanyaannya. Cuma karena kita terbatas waktu, jadi mungkin teman-teman yang masih mau bertanya, apa ada kontak Kakak yang bisa dihubungi mungkin lewat Instagram atau mungkin nomor WA mungkin Kak. Nah, gimana nih Kak? Mereka bisa tanya lewat mana nih? Boleh, langsung DM saya aja nanti saya jawab semua satu persatu.
lagi lockdown juga kan, jadinya banyak free time. Nanti saya akan kalian DM aja, nanti saya jawab satu persatu. DM ke Instagram saya @priscilla_pangemanan. Nanti mungkin boleh di-share ya oleh panitia. Oke, Nih, buat saya jawab di chat aja kali ya IG saya. oh iya. Untuk membantu panitia yang bertugas, jadi saya yang jawab aja nih. Baik, untuk peserta yang masih mau bertanya, karena memang dari tadi bahkan waktu Kak Priscilla masih menjelaskan terus menjawab pertanyaan, masih ada pertanyaan yang masuk gitu Kak, karena emang peserta kita hari ini sangat amat excited gitu ya mendengar penjelasan Kak Priscilla. Karena emang materi yang disampaikan sangat luar biasa sekali. Terima kasih Yirli, thank you teman-teman semua. Ya, oke, teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Kak Priscilla lewat Instagram. Kak Priscilla tadi bilang akan dijawab ya Kak ya. Siap. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Priscilla untuk materi yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih, semoga teman-teman yang ada di sini, peserta yang mengikuti webinar hari ini bisa menangkap ilmu dari Kak Priscilla. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk sesi satu kali ini atas respon peserta semuanya sangat luar biasa hari ini. Nah, selanjutnya kita karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30, teman-teman kita akan masuk ke dalam Isoma sebelum nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Isoma nanti diharapkan teman-teman selama Isoma tetap stay di Zoom ini ya teman-teman. Dan kita akan kembali mulai pada pukul 12:30 tepat kita langsung mulai. Ya teman-teman, terima kasih untuk sesi 1. Terima kasih. Kari sih Bapak Kari. Baik teman-teman, selamat beristirahat. Mohon tidak live dulu ya. Apa kita mau sesi foto sama Kak Priscilla? Kak Priscilla apa masih ada di sini? Masih dong. Ya, masih gitu. dong. Oke, boleh oke. kita foto? Iya, kita foto dulu boleh. Baik, Kak. Ayo on cam yuk. Ayo on cam semuanya. Foto sama Kak Priscilla. Oke, udah siap semuanya. Mungkin bisa gaya yang paling kreatif kali ya. Oke, siap. 1, 2. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah panitia? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Priscilla. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya teman-teman, selamat istirahat. Diharapkan jangan live ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa off cam dulu. Nanti teman-teman boleh makan, minum, atau melakukan hal lain. Tapi nanti jam 12:30 teman-teman kembali on cam dan kita akan kembali mulai. Terima kasih, selamat beristirahat semuanya.